Kalau saya bilang guru, jawabannya Indonesia maju. Guru. Koma. Jawab deh. Ini guru honor. Masa SMK? Betul apa enggak? Guru. 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 Duduk. Saya Bapak Ibu, kalau sambutan di hadapan guru, saya hampir menangis. Saya hampir menitikkan air mata. Cita-cita saya sama dengan Bapak hari ini. Saya ingin jadi guru. Saya ingin jadi pegawai negeri. Tapi takdir berkata beda. Mungkin kalau saya bukan bupati, jangan mimpi dan harap bisa berpidato di hadapan Bapak Ibu. Betul apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Tapi yang hormat Bapak Wakil Bupati Lampung Barat, Bapak Dr. Nasir Masurin, tepuk tangan dulu ya. Yang terhormat para kepala daerah yang hadir pada kesempatan ini, wakil khusus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, yang sekaligus adalah Ketua PPRI Kabupaten Lampung Barat. Tepuk tangan untuk Pak Dodi Basri. Yang terhormat guru yang hari ini masih senantiasa setia mendampingi saya dimanapun saya berada. Dia wanita hebat hari ini yang memberikan dukungan dan spirit buat saya untuk berbuat untuk kemajuan Lampung Barat. Ibu Patinya harus dimaksud. Tepuk tangan. Istri saya ini guru. Hari ini juga pun belum saya pindahkan statusnya ke struktural, masih fungsional. Tapi karena saya sibuknya mendampingi saya, tugasnya kadang lain. Kemarin saya ingatkan, Bu, kalau saya sudah menjadi bupati lagi, purna tugas saya jadi pengawas roda, mesti lebih aktif lagi dan lebih kreatif lagi dan lebih inovatif lagi. Itu yang saya sampaikan. Yang saya hormati jajaran pengurus cabang, baik di bawah Kementerian Agama, SMA, PAUD, TK, SD, SMP, wabil khusus Bapak Ibu, para anggota PGRI Kabupaten Lampung Barat yang hadir dari Sumber Jaya hingga Kecamatan Lombok Seminu, wabil khusus Bandar Negeri Suwok, Kepulauan Bandar Negeri Suwok. Saya tertentu, saya bangga. Ternyata kecamatan yang baru saja dimekarkan, kecamatan yang dulunya terisolir, aksesnya sangat sulit, tetapi prestasinya luar biasa. Tepuk tangan untuk Indonesia. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Universitas ini yang bukan lagi remaja, dan ini
di zaman Belanda memasuki Indonesia, ada yang namanya Persatuan Guru Hindia Belanda tahun 1930. Sebelum PGRI terbentuk secara resmi di tahun 1945. Guru hari ini mesti ingat apa pesan Bung Karno 26 November 1961. Bung Karno telah berkata, guru bukan hanya mengajar di depan kelas, guru bukan hanya mengajar di depan kelas, tetapi guru harus mampu merubah yang namanya jiwa masyarakat. Ini perlu diingat. Guru bukan hanya mengajar di depan kelas, tapi guru harus menjadi jiwa masyarakat. Jadi guru itu apa yang disampaikan Bung Karno tahun 61 hari ini masih relevan, hari ini masih sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Betul apa enggak? Guru, Bapak Ibu, guru itu ditaruh di belakang, dia tetap ada posisi. Guru itu ditaruh di tengah, dia tetap ada posisi. Guru itu ditaruh di depan, dia akan lebih berposisi. Itu yang dikatakan guru. Guru itu adalah pelita kehidupan. Bapak Ibu, ya, menjadi guru hari ini kita mesti bangga, kita mesti bersyukur, karena menjadi guru itu adalah bagian orang yang bisa menentukan kehidupan dan masa depan orang, menanamkan sebuah perubahan pada orang. Kalau orang itu berubah menjadi baik, berarti guru itu akan menjadi orang yang menjadi tauladan dan akan mendapatkan ganjaran, dan ganjarannya adalah surga. Jadi guru hari ini merupakan sebuah profesi yang sangat mudah untuk menuju surga. Maka kalian nangis kalau masih ada guru yang ngajarnya bukan di kelas, tapi ngajarnya di dalam kelas. Artinya dia nyuruh murid masuk kelas, tapi dia ongkang-ongkangan di luar kelas. Bagaimana dia menjadi ketawa? Bagaimana dia akan mendapat ganjaran? Bagaimana dia akan menjadi bagian dari hukum surga? Jadi hari ini, maknanya 70 tahun ini adalah sarana bagi Bapak Ibu guru untuk melakukan introspeksi diri, bagaimana menjadi bagian pelita untuk merubah Alumara menjadi kabupaten yang maju, mahal, dan juga dihormati dan disegani oleh kabupaten yang lain. Pertanyaan saya sekarang dengan Bapak Ibu, siapa tidak menjadi bagian itu? Pertanyaan sekarang, siapa tidak menjadi bagian untuk melakukan perbaikan dan perubahan? Karena hal ini Bapak Ibu mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Betul apa enggak? Saya ini diam-diam, saya selalu cerita dengan beberapa kepala sekolah. Saya kadang-kadang ngobrol dengan beberapa guru. Saya kadang-kadang prihatin. Apa yang menjadi keprihatinan Pak Wasim? Yang pertama, ada guru yang tidak patuh dengan pemimpin. Ada guru yang tidak patuh dengan pemimpin. Mungkin karena guru itu dekat dengan kekuasaan, atau mungkin karena guru itu merasa lebih pintar, atau karena guru itu merasa lebih kaya. Saya tidak tahu.
mungkin ini guru yang salah alami. Kalau dia menjadi guru, tiga omongan ini tidak boleh hadir dalam hati. Tidak boleh membanggakan kedekatan dengan kekuasaan. Tidak boleh dia membanggakan dengan kekayaan. Tidak boleh dia membanggakan dengan kebenaran. Karena yang namanya berubah sistem dalam sebuah kegiatan belajar mengajar tidak bisa oleh seorang guru. Betul atau tidak bisa ada guru matematika, tidak bisa ada guru bahasa Indonesia, tidak bisa ada guru agama. Tapi semua bidang studi ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terceraikan, yang tidak bisa terpisahkan. Tetapi prestasi itu akan diukir berkat pemilihan sumbangsi dari seluruh guru-guru yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Betul kan? Nah begini Bapak Ibu, saya kadang-kadang saya survei. Setiap saya akan melakukan kebijakan dalam Kalimantan Barat, saya selalu survei. Apa yang mesti saya lakukan? Apa yang mesti saya buat? Apa yang mesti saya program? Itu semua saya lakukan survei. Sama dengan hari ini, apa yang sudah saya lakukan terkait dengan pembagian seragam gratis, pembangunan sekolah kopi, beasiswa kedokteran, beasiswa seni dan budaya, perhatian kepada guru honor dan guru kepala daerah. Tujuannya apa? Itu adalah pondasi majunya Lampung Barat. Apapun bentuknya Bapak Ibu, sehebat apapun sebuah daerah, kalau sumber daya manusia yang lemah, sumber daya manusia yang tidak unggul, yakin dan percaya saya, kemajuan itu sulit untuk digapai, sulit untuk meraih. Tetapi kalau sumber daya manusia itu berkompetisi, bersaing secara sehat dan mengukir berbagai prestasi, percaya dengan saya, daerah itu akan menjadi salah satu daerah yang maju. Jadi hari ini harapan pagi Pak Fauzi kepada Bapak Ibu yang hari ini masih aktif menjadi guru, aktif mengajar. Saya ini apapun program saya yang sudah saya gulirkan, khususnya di bidang pendidikan, karena apapun bentuknya, saya tidak bisa menjadi seorang bupati kalau bukan guru SD saya, kalau bukan guru SMP saya, kalau bukan guru SMA saya, kalau bukan dosen-dosen saya nanti. Apapun karya hari ini kita jaga, kita rawat dan kita pelihara. Dan yang paling penting adalah guru harus menjadi perekat dan pemersatu anak bangsa. Kalau masih ada guru yang berbicara suku, kalau masih ada guru yang berbicara agama, apalagi ada guru yang berbicara Pancasila, berarti itu bukan guru Indonesia. Ini harus dipahami Bapak Ibu. Karena hari ini zaman modernisasi, zaman era digitalisasi, zaman teknologi yang kecepatan sangat luar biasa besar. Harapan saya, guru inilah yang harus menjadi tauladan, guru inilah yang harus menjadi contoh, dan guru inilah yang akan membentuk kepemimpinan ke depan. Oleh karena itu saya titip kepada Bapak Ibu sebagai guru, banggakan saya, banggakan orang Barat, dan juga banggakan anak-anak Bapak Ibu yang hari ini dulu di SD, SMP, SMA, supaya ke depan mereka bisa berkompetisi di perguruan-perguruan tinggi negeri yang mungkin terfavorit yang ada di Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sebagai apresiasi saya kepada Bapak Ibu, saya ingin memberikan hadiah kepada salah satu guru. Tidak mungkin semua guru akan diberikan. Dari mana biayanya? Saya akan berangkatkan Ibu Siti untuk umroh. Mana Bu Siti tadi? Bu Siti tadi yang terpencil.
Bapak Ibu yang semua tidak saya banggakan, yang terakhir, ini yang terakhir. Saya ini Pak Karman, Pak Mansuri, gak mungkin bila saya sebutkan satu-satu lah gurunya. Saya ini bersama Pak Mansuri minta doanya, karena kami berdua ini tinggal hitungannya 15 hari, kalau tidak salah 15 hari lagi. Minta doanya biar bahasa pesawatnya, take off-nya bagus, landing-nya pun bagus. Artinya berangkatnya sehat, pulangnya harus selamat. Nah, doakan biar saya dan Mas Suri ini dalam menyelesaikan tugas di periode yang pertama ini mudah-mudahan sehat dan selamat dan bahagia. Ya, kalau bahasa Pak Mansurin ini adalah husnul khotimah dan juga istiqomah. Jadi apapun karya hari ini tolong dimanfaatkan. Kalau Bapak Ibu nyari kesempurnaan, saya bukan pemilik rokok sempurna. Dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Manusia ini sifatnya terbaik, baik, terbaik. Saya ingin cerita dengan Bapak Ibu, bukan sombong sebetulnya, tapi kalau menceritakan sebuah prestasi nampaknya wajar. Saya ingin bangga, walaupun dihantam pandemi COVID-19 2 tahun 4 bulan, sulit untuk mengatur yang namanya APBD, tetapi pintu program saya semuanya bisa terrealisasi. Itu yang menjadi kebanggaan saya. Hanya saya mohon maaf, sebelum saya dilantik, saya sudah tanya dulu dengan Pak Dodi, berapa jumlah guru honor semuanya? Kalau tidak salah waktu itu beliau laporan hampir 3.000 lebih. Saya punya angan-angan waktu itu, seluruh guru honor murni akan saya jadikan guru kontrak daerah. Tetapi terjadi yang namanya COVID, sehingga target itu tidak tercapai. Tetapi secara akumulasi program semuanya berjalan. Yang kedua, yang menjadi kebanggaan saya, dulu Lampung Barat ini merupakan kabupaten tertinggal dan ada 60 lebih, saya lupa angkanya, ada 67 atau 64. Itu adalah desa tertinggal. Apa tertinggal? Tapi alhamdulillah 2019 akhir Kabupaten Lampung Barat keluar dari kabupaten tertinggal. Dan tahun 2021 tidak ada lagi pekon tertinggal. Justru dari 60 desa yang ada di Lampung yang masuk kategori pekon maju, ya, pekon maju, 40 itu ada di Kabupaten Lampung Barat. Bukan pekon mandiri. Pekon mandiri. Jadi kalau pekon mandiri itu dia di atas pekon maju. Pekon tertinggal, berkembang, maju, mandiri. 40 ini ada di Lampung Barat. Yang ketiga, Bapak Ibu, selama saya memimpin Lampung Barat ini, ya, 4 kali menjadi kabupaten terbaik terkait dengan perencanaan pembangunannya. Kalah semua kabupaten yang lainnya. Hanya di tahun 2022 ini baru kita kalah. Itu pun kita di urutan yang kedua. Kita kalah dengan Kabupaten Tanggamus. Yang berikutnya, yang menjadi kebanggaan saya, dari 514 kabupaten Lampung Barat tahun 2020 menjadi kabupaten terinovatif nomor 6. Tahun 2021 Lampung Barat menduduki kabupaten sangat inovatif nomor 1. Dan yang terakhir, Juli 2022 saya mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Wiraukan, sebagai bentuk penghargaan terhadap kepala daerah yang mampu mengimplementasikan pembangunan di sebuah daerah. Dari 6 bupati
dari 514 bupati, salah satunya adalah mantan guru honor di Kabupaten Singapura. Jadi Bapak Ibu guru-guru mesti bangga, karena dulu waktu saya mencalonkan menjadi calon bupati, orang banyak yang meragukan apa iya guru honor memberikan sebuah perubahan di Kabupaten Lampung Barat. Apa iya guru honor mampu mengukir prestasi di Kabupaten Lampung Barat? Apa iya seorang guru mempunyai inovasi kreativitas? Tetapi hari ini Bapak Ibu bisa merasakan, dan hari ini Bapak Ibu bisa melihat, dan hari ini Bapak Ibu bisa membaca bahwa ternyata guru begitu besarnya perubahan-perubahan yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Ini berkat dukungan Bapak Ibu semua. Saya bisa seperti ini, keberhasilan saya hari ini tidak terlepas dukungan dan bantuan Bapak Ibu. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin mohon doa dan bantuan, karena saya mendapatkan tugas dari Ketua Kabupaten Lampung Barat. Yang paling utama adalah jaga persatuan, jaga kekompakan, bangkit di tengah pandemi COVID-19. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.